Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda, pada kesempatan kali ini yang pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, di mana Allah selalu memberikan kita nikmat yang tak terhingga yang dapat kita rasakan setiap harinya, dan kewajiban kita sebagai hambanya adalah bersyukur kepadanya dengan selalu membasahi lidah kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Selawat beserta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah kita dalam kehidupan sehari-hari, di mana akhlak beliau, perilaku beliau adalah suri tauladan bagi kita, contoh bagi kita, di mana dalam menjalani kehidupan kita bahwa akhlak itu sangat penting. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, kita kirimkan buat beliau, semoga kita diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW nantinya di hari yaumil akhir. Baiklah, Ananda yang Bapak banggakan, selamat kepada Ananda bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini secara daring. Melalui video ini kita akan membahas tentang akhlak mazmumah, di mana akhlak mazmumah adalah salah satu capaian pembelajaran yang harus kita capai, di mana akhlak mazmumah adalah sebuah perilaku yang harus kita hindari dan harus kita jauhi dalam kehidupan kita, karena banyak sekali dampak negatif yang dimunculkan dari perilaku akhlak mazmumah. Nah, apa tema kita hari ini adalah hidup penuh manfaat dengan menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah pada materi ini nanti kita menelaah dan menyimpulkan apa pengertian, dalil, dan contoh perilaku menghindari foya-foya, ria, sum'ah, hasad, dan takabur. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah nanti setelah memahami materi, pengertian, dalil, dan contohnya, kita mengetahui apa manfaat menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, hasad, dan takabur dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat diamalkan. Yang ketiga adalah nanti melalui diskusi, Anda berdiskusi nanti dalam kelompok, mengetahui bagaimana cara menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, nanti Anda membuat sebuah presentasi juga seperti halnya video ini, tentu dengan cara Anda sendiri, di mana mengajak orang untuk memahami perilaku berfoya-foya ini, ria, sum'ah, hasad, dan takabur untuk dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama kita perhatikan di sini ada 6 buah gambar yang dapat kita lihat dan kita amati. Nah, kira-kira apa saja makna atau pesan moral yang dapat kita ambil, atau gambar dari 6 gambar ini apa masing-masingnya yang dapat kita ambil pelajaran dari situ. Nah, silahkan dicatat di LKPD-nya, di lembar kerjanya, nanti dikumpulkan melalui link yang Bapak sediakan di video ini nanti di deskripsinya. Nah, ada 6 gambar, silahkan diamati, lalu berikan pendapat kamu atau pesan moral apa yang mungkin dapat kita berikan atau dapat kita ambil, atau masing-masing gambar ini apa karakteristik dari gambar ini. Oke? Nah, kita lanjutkan. Dari pertama kita adalah menghindari perilaku berfoya-foya. Nah, perilaku berfoya-foya ini di dalam Islam harus kita jauhi, harus kita hindari. Kenapa? Banyak di antara kita diberikan nikmat yang sangat lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana nikmat itu sangat banyak jenisnya, tidak hanya terkait harta, tapi dalam hal ini adalah bagaimana kita
menghindari perilaku berfoya-foya ketika kita diberikan nikmat yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam harta yang Allah titipkan kepada kita. Nah, ada dua bentuk perilaku berfoya-foya yang harus kita hindari. Yang pertama ada tabzir, yang kedua ada israf. Oke, kita lanjutkan. Sekarang gua kasih tau, bukan yang gua sombong ya. Ada lagi gak yang di atas Ini kenyataan ya. Gua ngetop di dunia entertain dulu gua daripada lu. Tabungan gua udah dari dulu gua nabung. Mantan kamu dulu orang kaya, sekarang aku juga kaya. Bisa gua beli ini. Berapa nih gua beli nih? Kan diberikan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Kembali lagi di channel Taulani TV. Sultan Bintaro Andre Taulani, the one and only. Hari ini gua akan kedatangan sahabat tamu gua yang akan menggerebek garasi gua. Tamu gua ini katanya bergelar Sultan dan dia selalu manas-manasin gua. Jadi hari ini akan gue buktikan sama dia bahwa di atas Sultan masih ada Sultan. Ada lagi orang yang datang, kita tunggu aja kedatangannya. Oke? Gue telepon dulu, nyampe mana dia nih? Jadi silakan dicek lagi. Assalamualaikum. Bro, udah di mana lo? Oh, udah mau nyampe? Kira-kira memberikan nggak ada di rumah gue gang sempit. Lu jangan neken-neken kata-kata gang sempit. Nggak ada tempat gue gang sempit. Ya ini di depannya gang sempit, orang nggak bisa ngebut. Rumah gua kan komplek dari kita lanjut. Nah, setelah Nanda nanti mengamati video tadi, silahkan sekarang kita melihat apa itu pengertian dari berfoya-foya. Nah, berfoya-foya ada dua kategorinya. Yang pertama adalah tabzir atau disebut juga dengan boros. Nah, dalam hal ini boros artinya atau tabzir itu artinya adalah suatu perilaku membelanjakan harta tidak pada jalannya. Ya, membelanjakan harta tidak pada jalannya atau tidak pada seharusnya. Kita punya banyak harta tapi dibelanjakan asalan saja, tidak pada sesuai kebutuhan mungkin, atau tidak sesuai dengan pada tempatnya, atau tidak pada suatu kepentingan yang sangat penting. Nah, yang kedua ada namanya israf, yaitu diistilahkan dengan berlebih-lebihan. Di dalam bahasa kita di Indonesia, israf itu adalah berlebih-lebihan. Nah, secara istilah israf itu adalah perilaku yang mempergunakan harta secara berlebih-lebihan, di mana harta yang kita beli itu, harta yang kita gunakan itu sangat sedikit sekali manfaatnya. Nah, nanti silakan dikaitkan dengan video yang Anda amati. Mana yang tabzir dan mana yang israf kira-kira. Nah, itu dua pengertian terkait dengan foya-foya. Jadi berfoya-foya itu ada diistilahkan tabzir, boros, ya, membelanjakan harta tidak pada jalannya atau tidak pada tempatnya. Yang kedua adalah israf atau berlebih-lebihan, yaitu mempergunakan harta secara berlebihan bahkan tidak ada manfaatnya. Kita membeli sesuatu tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Oke? Nah, itulah pengertian dari berfoya-foya. Yang selanjutnya kita melihat dalil yang berkaitan tentang larangan berfoya-foya ini. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Nah, kita lihat artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, dari dalil ini kita lihat bahwa kita sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan perbuatan boros, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.
wala tubazzir tabzira. Nah, dilanjutkan ayat selanjutnya, innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Nah, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, itulah dalil terkait dengan larangan berfoya-foya. Nah, kira-kira apa contoh perilaku berfoya-foya yang mungkin kamu pernah melakukannya, atau mungkin pernah melihatnya, atau dari video yang tadi dapat diamati apa mungkin contoh perilaku berfoya-foya yang dilakukan oleh video tersebut, atau apa pengalaman kamu sendiri terkait dengan contoh perilaku foya-foya. Nah, silahkan dituliskan di lembar kerjanya atau di buku catatannya. Oke, nanti dikirimkan hasil kerjanya itu di link yang nanti Bapak buatkan di deskripsi video ini. Nah, kita lihat ada 3 garis besar contoh perilaku berfoya-foya. Yang pertama, tabzir dan israf dalam makanan. Bahkan kadang kita membeli makanan yang mana makanannya itu sebenarnya kita tidak butuh dengan makanan itu, tapi kita pengen beli, ya, kita pengen beli. Atau kita membeli makanan yang secara berlebihan melebihi kapasitas perut kita. Contohnya sekarang banyak muncul konten-konten video orang kaya membeli sebuah isi Indomaret mungkin, Alfamart mungkin, atau sebuah isi mall mungkin. Nah, itu apakah menurut Anda bisa dikategorikan tabzir atau israf dalam membeli makanan? Atau Anda mungkin pernah melihat orang kaya atau seseorang datang ke rumah makan lalu dia pesan makanan yang sangat banyak. Nah, padahal makanan itu melebihi kapasitasnya dan tidak akan termakan oleh dia sendiri di rumah makan itu sendiri, berlebih-lebihan dalam makanan. Atau pernah Anda pergi ke suatu tempat pesta di mana pesta itu banyak sekali kita lihat makanan yang tidak habis dimakan lalu terbuang dengan sia-sia ke tempat sampah. Nah, itu adalah contoh tabzir dan israf dalam makanan. Yang kedua, tabzir dan israf dalam berbicara, di mana di sini contohnya adalah berlebih-lebihan dalam berbicara. Terkadang kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar, menyampaikan berita hoaks, atau berbicara yang sifatnya menyombongkan diri. Nah, itu termasuk tabzir dan israf dalam berbicara. Nah, sekarang berbicara itu tidak lagi dengan mulut saja. Kadang sekarang orang sudah bisa berbicara dengan jari, di mana artinya membuat status lah, membuat komen lah, yang dimana komen itu sebenarnya tidak dibutuhkan dan tidak sesuai dengan apa yang kita ketahui itu berbeda dengan kenyataan yang terjadi pada diri orang itu mungkin. Nah, itu adalah tabzir dan israf dalam berbicara. Nah, semua orang sekarang menggunakan gadgetnya untuk bisa komen, mengomentari status orang, ya. Nah, itu kadang statusnya benar, statusnya tidak benar, yang kita sampaikan pun juga tidak berkaitan dengan hal itu. Maka itu termasuk tabzir dan israf dalam berbicara. Yang ketiga, tabzir dan israf dalam penampilan. Nah, mungkin Anda melihat orang yang berpakaian yang berlebih-lebihan, menggunakan emas di sekujur tubuhnya, ya, menggunakan pakaian yang melebihi kebutuhan, ya. Nah, banyak pakaiannya, tabzir dalam penampilan, ya, banyak sekali contohnya. Salah satunya adalah berlebih-lebihan dalam menggunakan perhiasan. Nah, itu adalah tabzir dan israf dalam berpenampilan. Lah Nanda, apa sih dampak negatif menyebutkan dalam Al-A'raf 31, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah engkau melakukan israf karena Allah tidak menyukai orang-orang yang israf. Apa itu israf?
Israf itu berbeda dengan tabzir. Dia sibuk memikirkan Israf kebahagiaan dirinya berlebih-lebihan pada perkara sendiri. yang Ada dibutuhkan. orang yang harus Itu dia israf. bantu, ada orang miskin Mubazir yang harus dia atau sayangi, tabzir ada anak yatim berlebih-lebihan yang pada harus perkara yang tidak Kalau dibutuhkan. dia lupa dengan itu, sibuk dengan Contoh israf apa? kebahagiaannya Air wudhu. sendiri, sehingga dia melalaikan Kita berlebih-lebihan banyak memakai air wudhu. akhirat kelak. Itu baru melipat lengan Yang baju kedua, kita sudah menimbulkan buka sifat keran. iri, dengki, dan Kita pamer. belum pakai air, kita sudah buka keran. Itu Ini israf. adalah sifat yang harus kita Kita butuh air itu untuk wudhu. Wudhu Kenapa? kan Kadang kita syarat. memiliki kelebihan Namun akan menimbulkan tidak boleh berlebih-lebihan. sifat iri apabila kita melihat Pakaian orang yang lebih butuh, dari kita, tapi berlebihan akan membuat israf. kita iri dengan Kalau perbuatan mubazir tersebut. Dan itu mungkin padahal yang ada tidak niat dibutuhkan, yang nggak sampai butuh, tapi bisa kita membuat berlebihan orang pada yang nggak butuh. Itu disebut lebih tabzir. Jadi beda Pak, kalimat ini. rendah daripada Kalau kita, tabzir, atau kita lebih suka contohnya, memamerkan misal apa kita yang mengumpulkan punya koleksi orang lain. barang dalam lemari, Itulah dampak negatif dari ada berbagai foya-foya. macam tupperware, Yang ketiga adalah yang dapat bulat, memicu yang frustasi lancip, apabila segitiga, hartanya segi empat habis. mata kaki. Mana nak segi empat mata kaki? Kalau hartanya sudah Kemudian habis, sendok maka patah di akan situ, menjadikan kemudian dia jam tangan, mobil kecil, stres berbagai macam. dan Itu frustasi. mubazir. Kita nggak Kenapa? butuh itu, Karena tapi penuh sudah lemari di berfoya-foya, sudut ruangan. hartanya digunakan Itu lemari entah itu kemana, disebut tidak lemari syaitan. jelas, berlebih-lebihan. Bapak tulis sedikit itu, Sehingga lemari kalau sudah syaitan. habis Bapak hartanya, tulis. maka dia menjadi stres, menjadi Isinya frustasi, bahkan barang mubazir, tidak dibutuhkan. Kita beli, kita koleksi. Lihat, coba cari Tapi sesuatu kalau dengan israf dibutuhkan, namun kan intinya banyak ditemukan orang-orang yang frustasi apabila hartanya habis. Yang keempat adalah berpotensi menimbulkan sifat pikir. Allah Kenapa Subhanahu wa demikian? Ta'ala menyebutkan Kita lihat dalam lagi yang pertama, Al-A'raf karena dia 31, terlalu wala sibuk tusrifu memikirkan kebahagiaan innahu dirinya la sendiri. yuhibbul Dia musrifin. takut hartanya Janganlah habis engkau untuk orang melakukan lain, israf, dan dia karena memanfaatkan Allah tidak menyukai orang-orang sehingga yang menimbulkan israf. sifat Apa pelit itu atau israf? pikir bagi Israf itu hartanya berbeda dengan diberikan tabzir. kepada orang lain. Padahal dalam Israf Islam itu berlebih-lebihan ada hak orang pada lain perkara sesuai yang dengan dibutuhkan. Itu israf. berikanlah haknya kepada Mubazir orang miskin atau mungkin, tabzir kepada berlebih-lebihan yatim pada mungkin, perkara yang tidak dibutuhkan. orang yang dalam perjalanan mungkin, Contoh israf apa? atau Air wudhu. jalan jihad yang dibenarkan Kita oleh berlebih-lebihan Allah. memakai air wudhu. Itu baru Orang yang melipat suka lengan baju, berfoya-foya, kita dia sudah akan buka menjadi keran. pikir dan pelit Kita dan belum pakai air, kita sudah Saya dagang nasi kuning, semua orang bertanya, kenapa sih Jadi, dagang ya, nasi bagaimana kuning? cara Termasuk Ibu menghindari Kemal perilaku tadi nanya. foya-foya? Pertama, harta sesuai dengan skala prioritas. Itu biasa orang katanya CSR, dia kasih duitnya aja. Yang kedua, Nggak pernah mau turun tangan sendiri. Saya bilang, betul. Ini salah satu cara Saya dulu menghindari pertama kali jadi Yang CEO ketiga, di bergaya Citra Marga hidup tahun 2012. dalam satu Saya bulan, melakukan buka puasa setiap tahun untuk 1000 porsi per hari setiap bulan Ramadan. dia Gitu. jadi di Indonesia, namun dia Saya suka berbagi. kasih gratis dan animonya luar biasa, jadi 1 bulan penuh. Setelah berjalan 7 tahun, 6 tahun ya waktu itu, kita kasih buka puasa gratis setiap tahun. Yang keempat, Waktu itu umur saya 60, 2017 Desember. Saya bilang sama teman-teman kerja karyawan di sana, saya bilang, saya nggak mau lagi CSR saya diberikan kepada aparat, melalui aparat-aparat pemerintah kota maupun pemerintah provinsi ataupun pemerintah desa. Yang kelima adalah bertindak Kenapa selektif begitu dan ditanya? terencana. Saya bilang, Selektif dan terencana. warga banyak yang bicara mengadukan masalahnya kepada saya bahwa sembako setiap tahun yang kita kirimkan, satu paket sembako isinya 10 item, sampai di tangan mereka dan suka berbagi. maksimal 2 item, Oke, mungkin itulah minimal 1 item. dengan perilaku Jadi yang lain bocor di jalan. dan Nah, akhirnya saya bilang terkait semua dengan CSR perilaku berfoya-foya dihentikan terkait untuk dengan yang begituan, perilaku tetapi berfoya-foya. gunakanlah manfaat